Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Viva Manca dan juga Neysha dan juga Mas Nanang. Ini tadi kita juga sempat menyinggung nih bagaimana anak-anak yang ingin bertanding. Tapi untuk persiapan sendiri, Neysha ketika bertanding itu berapa lama sih dan apa saja sih yang harus disiapkan ketika dia siap untuk bertanding? Kalau ukuran lamanya, karena kita sudah tahu kemampuan Neysha, jadi kita sebagai pelatih tinggal moles bahasanya itu, Mbak. Apalagi dia sudah beberapa kali tanding kan, termasuk jam terbang dari setahun yang bulan Februari ya 2022 itu sudah menjadi ukuran kita, Mbak, sebenarnya. Ya tinggal kita mengasah strategi lagi. Ketika temu lawan yang seperti ini, cara menghadapinya seperti apa. Jadi tidak istilahnya itu melihat tidak monoton gitu kan. Apa yang kita ini. Yang jelas kalau untuk ini kita udah kebaca, Mbak ya, untuk fisiknya, untuk ininya, kemampuannya. Jadi ketika berlomba itu mungkin karena udah latihan setiap hari ya. Betul. Jadi ketika lomba itu dia sudah siap, mungkin hanya mengasah sedikit saja. Betul. Lagi ya untuk benar-benar siap. Karena kan untuk lomba gitu kita biasanya tahu sebulan sebelum gitu atau mungkin beberapa hari sebelum malah ya bahkan. Betul. Nah, jadi mungkin persiapan selama ini ya Neysha ya, setiap hari gitu jadi udah siap untuk bertanding. Tapi kalau Neysha sendiri nih ketika lomba gitu ya, itu biasanya tahunya berapa lama sih sebelum lomba untuk mempersiapkan itu semua? Biasanya Neysha sebelum ikut lomba itu tuh seminggu sampai 2 minggu untuk mempersiapkan lomba itu. Jadi fokus teknik, fisik sama sparring. Oke, berarti udah itu fokus ya selama 2 minggu gitu ya. Terus ketika sudah dikasih tahu nih, ada nggak sih rasa deg-degan, ya ampun 2 minggu lagi gitu aku bertanding? Ada deg-degannya. Deg-degannya. Terus ketika lomba nih Neysha, aku mau tahu dong, ketika kamu pastinya ketemu nih sama lawan-lawan kamu, itu perasaannya seperti apa sih? Selain deg-degan, kamu punya rasa pengen berteman kah? Atau memang itu benar-benar lawan kamu ketika bertanding? Biasanya Neysha itu ajak kenalan, biar banyak teman ya. gitu. Karena Neysha suka banyak teman gitu. Oh gitu. Udah banyak nggak temennya? Udah banyak. Udah banyak. Dari mana aja nih Neysha? Kalau yang di Curug kemarin ada dapat. Yang ada di Bengkulu juga dapat. Waduh, sampai ke nasional kemarin ya? Ya. Waduh, jadi temennya bukan hanya di Bengkulu sekarang ya, udah senasional nih. Wah, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke ada temennya Neysha. Nah, kalau Neysha sendiri punya nggak sih tips-tips khusus gitu ketika bertanding? Apa sih yang harus Neysha persiapkan selain mental dan juga semangat gitu ya, latihan terus gitu? Apa sih mungkin ada tips gitu dari Neysha? Dari Neysha untuk teman-teman rajin latihan, jangan pantang menyerah, dan jangan lupa makan yang teratur. Oke, jadi tetap harus jangan sampai nih kalian males gitu ya latihan ya. Terus kalau dari Neysha ini punya nggak sih tips ketika males latihan, bagaimana sih bisa semangat terus gitu untuk terus latihan? Ya kalau dari Neysha mikir aja gitu biar prestasinya banyak gitu, daripada males-malesan tuh nggak ada gunanya. Jadi terus semangat ya. Aduh, positif sekali anaknya ya. Jadi nggak usah lah main-main yang nggak ada gunanya gitu ya, mendingan mendulang prestasi, karena prestasi seperti ini butuh dari sejak dini ya Mas ya, untuk bisa terus gitu ya. Kalau dari klub sendiri ini memang khusus untuk anak-anak saja kah, atau memang ada yang dewasanya juga nih Mas? Ada, Mbak. Kita kan ada pemula, termasuk Neysha kan pemula, kelas pemula. Ada pemula, kelas kadet namanya, junior, senior ada juga. Dan kita dari TK malah ada. Dari usia TK ada, 5 tahun TKB, SD, SMP, SMA ada. Dan itu ya namanya sebuah klub biasa itu, Mbak.
Jadi Ada semua. ada semua Ada ya. semua sebenarnya. Dan pasti kesulitannya juga beda-beda di Beda-beda, Mbak. Terus kalau dari Neysha sendiri nih ketika bertanding, ini yang paling sulit gitu. Tandingannya tadi kan sudah dikasih tahu dari Kemenpora gitu ya. Apa sih yang berbeda ketika lomba di Kemenpora Jakarta ya kemarin Ya, ya? betul. Terus sama yang di provinsi, yang di kota dan kabupaten. Kalau yang di kota sama di kabupaten itu pengalamannya hampir sama Neysha. Kalau yang di Kemenpora tuh pengalamannya udah lebih jauh daripada Neysha. Jadi ya bagi Neysha ya gitu. Nggak yang Neysha rasakan gitu. Apa sih perbedaannya? Mungkin kalau di sini Neysha baru menguasai ini, tapi kalau di sini Neysha lebih lagi gitu semangatnya. Atau gimana nih Neysha? Kalau misalnya di Bengkulu itu Neysha kayak lebih nguasain yang teknik biasa gitu. Kalau yang di Kemenpora itu Neysha lebih nguasain teknik yang lebih gitu. Lebih ya, jadi tantangannya lebih berat lagi ya Neysha ya. Nah juga kalau di Jakarta kemarin itu pertama kali kamu pergi ke nasional, kamu biasanya kan melawan sabuk yang sama nih. Terus ketika tiba-tiba nih kamu nasional gitu, langsung sabuk yang berbeda. Itu gimana sih Neysha bisa meyakinkan diri gitu kalau Neysha itu bisa? Ya pertama bagi Neysha karena udah rajin latihan, kenapa harus takut gitu? Karena dia sama-sama makan nasi. Waduh, ini mentalnya memang sudah diasah banget ya sama pembimbingnya. Gimana nih Mas? Iya. Untuk membangun mental anak-anak ini seperti apa nih? Iya. Maka dari itu kayak desa ini kita memang sering tampilkan, makanya biar jadi percontoh sama yang lain kan. Semakin jam terbangnya tinggi kan semakin pede aja nanti, semakin percaya diri. Dan ya itu namanya taekwondo, kalau menang kalah nanti dulu, penting kita Berani dulu berani ya. dulu kan, selain tanding dulu, menang kalah ya nanti. Dan terbukti kemarin waktu di Kemenpora saya lihat lawannya ini agak tinggi sebenarnya. Kalau kita sebagai pelatih melihatnya aduh kecil harapan, tapi dia udah nunjukkan itu waktu mulai dia udah nyerang duluan. Kayaknya mental lawannya udah down itu. Saya udah lihat tuh kayaknya pesimis kemarin tuh ngeliat Neysha. Tapi ya alhamdulillah karena dia yakin. Tadi dia udah latihan, udah ini kan, udah sering latihan. Tadi mentalnya udah terasah. Dia udah berani gitu. Benar. Dan mungkin terakhir nih Neysha, kamu boleh dong semangatin teman-teman di rumah untuk semangat terus mengejar mimpi dan prestasi nih. Untuk teman-teman jangan lupa sholat 5 waktu juga biar sukses, karena kesuksesan itu ada di pertolongan Allah. Dan juga jangan pantang menyerah, jangan juga mikir apa-apa dulu, yang penting latihan dulu yang kuat gitu. Oke, terima kasih ya Neysha, dan terima kasih juga Sama-sama, Mas Mbak Nanang. Mati. Tentunya itulah kisah dari anak kecil yang memiliki prestasi luar biasa. Tentu harus terus banyak latihan, terus kerja keras dan semangat terus tentunya, dan jangan lupa berdoa gitu ya. Betul. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kita. Tentunya kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus Brendo setiap hari, tentunya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Afifa Mansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatap dunia terasa perih luka di dada, pertempuran manusia yang buta, indahnya perbedaan, oh indahnya. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan, jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Ayo